Hai semua, welcome to my YouTube channel. So, before saya start hari ini, kamu tengok saya punya outfit. Saya pakai gelang set daripada Lovisa. So, saya juga pakai bandana from Uniqlo. So, bandana ini adalah free gift lah. Kalau kamu beli dia punya t-shirt latest yang terbaru sekarang, Demon Slayer, kau akan dapat bandana ni. And saya pakai baju ni. And also, saya pasangkan dengan saya punya seluar warna biru. Okay, untuk video hari ini, seperti yang saya janjikan kepada follower saya dekat IG, saya ingin ceritakan saya punya pengalaman lah sepanjang saya belajar diploma. So, before saya start, saya belajar diploma dekat Politeknik Kota Kinabalu. Belajar diploma, bukan belajar, mengambil diploma dekat Kota Kinabalu. Dekat Politeknik Kota Kinabalu. Gitu. Rambut aku ni pula menghalang betul jalan. Dekat Politeknik aku ambil course sebagai Quantity Surveying under Civil Engineering, ataupun bahasa Melayunya Diploma Ukur Bahan di bawah jabatan kejuruteraan awam, gitulah. So, before aku start, aku mau cerita dari first lah, macam mana aku dapat poli, macam mana aku mulakan aku punya kehidupan dekat poli. So, first, to be honest, masa aku masuk poli aku nangis. Aku nangis sebab aku tidak suka aku punya course. So, dipendekkan cerita, lepas SPM aku terus pergi KL lah. Aku pergi KL, biasanya itu sudah macam jadi macam jadi adat family kami. Kalau habis SPM kau akan diantar ke KL untuk bekerja, ambil pengalaman. So, aku pun habis SPM terus aku terbang ke KL dan aku kerja lah. So, dekat KL masa bulan 12 kan habis SPM. Bulan 12 kan habis SPM. Ya kah? Bulan 11 kah? Gitulah. So, aku pergi KL terus kerja. So, first aku kerja dekat Paksen lah. Dekat Paksen di situ lah aku kenal dorong si Jeff, dorong si Davi yang kamu selalu nampak dekat IG story aku tu kan. Darah kawan aku lain dekat KL ni selain dorang. Dorang dua orang siap lah tu, sama Syauki lah, tapi Syauki sekarang sudah pergi Genting. So, tinggal aku, Davi dengan Jeff ni lah. So, aku dekat Paksen dan aku sampai 1 bulan aku dekat Paksen sebab kami cuma part time je, dan aku berhenti, aku bekerja dekat satu syarikat kakak aku kerja dekat sana. Aku kerja sebagai admin dekat office lah. Then after that, masa aku kerja dekat company tu, dan berapa bulan, 3 bulan, 2 bulan lebih lah. Then aku dapat satu panggilan lah, interview dekat UPSI. Dekat UPSI aku dapat interview untuk diploma in theater lah. So, aku pun pergi time tu aku dekat KL juga. So, kakak aku hantarlah aku pergi UPSI, pergi Perak, jam 5 lagi kami pergi sana. Dan masa interview tu, aku sudah memang prepare lah semua kan, sebab aku pun memang ada aku punya skrip semua. Untuk aku punya pantun-pantun, semua puisi, sebab aku kan budak sastra. So, aku memang simpan benda tu dan aku memang selalu buat lah, sebab itu adalah hobi aku. So, after that, aku interview dekat UPSI. Habis interview, dia tanya lah macam-macam ujian medsi semua temuduga. Biasalah tu kan, kalau UPSI memang akan ada ujian medsi temuduga semua tu. Dan after that, dah beberapa hari lah, dan aku dapat lagi tawaran poli. Dekat tawaran poli ni, aku dapat pula diploma ukur bahan. So, sebenarnya masa aku apply UPU tu, aku nak sedar pun aku ada apply ukur bahan. So, which is aku just tik-tik saja. Yang first memang aku letak adalah UPSI. Dan yang Politeknik adalah pilihan aku terakhir. Dan aku dapat Politeknik. Macam itulah pilihan aku terakhir lah, tu ukur bahan. Dan after that, bila sudah ni, aku pun search lah apa tu ukur bahan, apa job scope dia, apa dia macam mana. Dan first of thing, jujur aku kata, aku first tengok adalah gaji dia. So, bila aku tengok kan, aku kaji semua juru ukur bahan. Bila aku jadi juru ukur bahan ataupun QS, masuk. Dan banyak bidang kau boleh masuk. So, macam aku pun pikir-pikir begitu, dan aku tanya family aku, dan family aku pun memang suruh aku masuk poli lah, sebab diorang kata mau to engineering kan. So, sebab my family suruh jadi engineering. Abang aku first tidak jadi arsitek. So,
dia suruh aku lah, dan kira macam mana, kira macam pilihan keluarga juga lah. Dan aku pun masuk poli. So masuk poli itu pada bulan 6 kah? Bulan 6 masukkan first lah, sesi pertama bulan 6 masuk poli. Aku terbang pergi Sabah 2 minggu sebelum aku masuk poli lah. So aku balik LD. Lalu dekat LD aku yang urus semua lah. Aku urus PTPTN. Tapi sebelum tu, yang sebelum aku balik Sabah, memang aku urus sudah dekat KL lah. So which is semua urusan memang aku urus. Sebab aku jenis tak suka susahkan family aku. So untuk semua PTPTN semua aku urus. Aku ni aku urus semua lah. So apa parents aku buat tinggal tanda tangan. Sebab aku tak suka susahkan family aku. So kita ni pun sudah besar. So sebelum tu aku mau nasihatkan lah kepada adik-adik kamu, pada adik di luar sana yang tak study, janganlah kamu susahkan parent kamu. Kalau kamu rasa kamu boleh buatlah, belajarlah, berdikarilah. Sebab di situlah kamu boleh belajar macam mana berurusan, macam mana how to handle the situation, how to jumpa semua. Pandai-pandailah kamu berdikari bah. Tetapi jangan terlampau bergantung sama family kamu. Kamu kena belajar terapkan dari kamu zaman diploma kamu. Sebelum kamu naik diploma, kamu memang terapkanlah kamu berdikari sendiri. Dan disambungkan aku balik Lahad Datu 2 minggu sebelum aku masuk poli. Dan dekat tu pun aku macam bayangkan kau berbulan-bulan dekat KL dan kau balik Sabah, kau tidak terlalu spend time dengan kau punya family, dengan kau punya kawan. Sebab aku balik terus aku berurusan semua, macam busy lah dalam 2 minggu tu. Dan aku pergi KK lah, naik bas macam biasa 8 jam kalau naik bas. First aku masuk poli memang aku nangis lah juga. Sebab first bukan terlalu pilihan aku. Yang kedua sebab bila kau jauh dengan family, entah bila pikir nak nangis, bila sambung study nangis. Sebab jauh kuning sama family, padahal dekat sejak KK sejak. Dan aku sangka aku satu orang tahu dekat poli, which is macam dah ada kawan lah dari sekolah, dari apakah. Dan masa masuk dalam dewan tu terjumpa pula schoolmate aku, namanya Sasrap. Terjumpa pula Sasrap. So macam perasaan sedih tu hilang sebab kita ada kawan kan. So macam aku ada je kawan aku. So macam aku dan Sasrap lah. Dan aku masuk dewan, terjumpa lagi pula banyak kawan. Ada Cesar, ada si Raden, ada si Izu. So perasaan sedih aku masa hari pertama tu hilang lah juga. So ada kawan kan. So bila aku masuk poli tu bukan apa cuma cakap, tapi aku memang banyak sudah jumpa kawan. Sebab banyak kawan-kawan banyak orang kenal ataupun kawan-kawan kenal aku melalui IG. So which is bila aku tanya, kau Bani kan si Kuya? Iya, sini pun Kuya kau Bani. Gitulah. So maksudnya macam aku masuk politik aku tidak kesunyian sebab banyak kawan, banyak kenalan. So bagi aku syok lah pasal masa orientasi. Masa orientasi itu pun pada bulan Ramadan, pada bulan puasa. Aku teringat lagi orientasi puasa. Bayangkan kau tengah puasa, kau disuruh menari-nari, melompat-lompat. Kira macam bayangkan puasa suruh kau sudahlah penat, haus. Aku dalam kepala otak aku ni kan, yang PCPS ini tak kena kehausan, tak kena kelaparan sebab puasa kan. Dan after that 1 minggu begitu start, 1 minggu orientasi begitu. Selepas 1 minggu orientasi, lepas orientasi kami balik ke Raya kan macam aku lupa sudah 3 tahun yang lalu, sudah 3 tahun kah. Dan masa start kuliah lepas orientasi tu aku prepare lah semua. By the way, masa aku sem 1 dekat poli, aku roommate sama orang Tuaran. Sama orang Tuaran namanya Syukran. Dan paling bestnya aku dapat roommate yang okay lah. I mean okay, yang masuk air, enggak yang macam yang enggak lah juga kan. So masuk air lah juga. So macam kira bersyukur lah. Dan paling bestnya juga aku satu arah sama si Zula, yaitu kawan aku. So which is boleh tidak kesunyian lah dekat situ. Dan masa hari pertama masuk kuliah, sini lucu. perkenalkan diri macam biasa. Dan hari pertama kelas tu tiba-tiba pula kelas lukisan engineering kah? Lukisan apa kah? Yang penting lukisan engineering, aku pun lupa sudah. Semua lecturer tanya,
Siapa sini ada pengalaman ataupun masa tingkatan 5 ambil lukisan engineering? Sila angkat tangan. Semua angkat tangan kecuali aku. Aku yang kau diceritanya lah, aku ambil kos apa? Aku ambil apa, aliran apa masa dekat masa dekat sekolah menengah, dan aku jawab lah, aku ambil aliran sastra, aliran kemanusiaan, which is aku ambil sastra dengan geografi. So tentang basic lukisan engineering pun bengkok, aku menggaris pun bengkok, apalagi mau melukis bangunan, so memang bengkok lah, bengkok. Then after that macam lecturer pun pelik lah katanya, kenapa katanya kau boleh masuk QS padahal kau tiada asas macam gitu kan. So aku pun cakap rezeki. Aku jawab saya rezeki, apa boleh buat kan. Dan sehari pertama tuh disuruh melukis, dan sedihnya aku tengok aku punya lukisan, gitu saja lah. Aku balik bilik dan aku nangis. Aku nangis sebab aku rasa aku tak boleh ambil kos ni. Aku tiada basic langsung. Bolehkah aku teruskan? Bolehkah aku akan berjaya dengan kos ni? Tidakkah aku akan gagal? Aku sih yang different from the others. Aku bolehkah? Aku cankah? Aku macam itulah perasaan dia, macam overthinking tu banyak. Mungkin aku balik bilik aku nangis, boleh kah aku overthinking kan nangis. Then dalam 1 minggu lah aku cuba adopt benda tu. Aku cuba terima semua subjek. Maths adalah paling benci, maths. Fizik juga kami ada belajar, fizik which is apa tentang ukur-ukur tanah tu, fizik lah, yang penting fizik. Ada asas-asas fizik. So macam aku aliran sastra kemanusiaan geografi ni yang langsung tiada biar asas-asas pun aku tak tahu. Kamu rasa aku bolehkah? Begitu perasaan aku. Cobalah kalau kamu lah aliran sains, aku campak kamu pergi sastra. Kamu rasa kamu boleh go kah? Belajar dari sampai pergi Z semula. Nangis juga kamu kan? Begitulah juga aku. Tapi aku coba terapkan, aku coba positifkan diri aku. Sebab bagi aku suka positifkan diri aku sendiri. Maksudnya bagi aku, orang lain adalah option kedua untuk aku dapatkan positif. So, maksudnya kalau aku down ataupun apa, positif vibe positif yang aku dapatkan adalah daripada diri aku dulu sendiri. So bila aku sudah dapatkan diri aku sendiri positif, baru aku minta option orang lain, yaitu orang kedua lah. So which is yes, bagi aku adalah diri sendiri, kau kena positifkan diri kau sendiri. Dan aku coba positifkanlah semua benda tu. I can do it. Kalau orang lain tak boleh, apun aku tak boleh kan. Bukannya aku setiap satu orang pun ada juga aliran juga ekonomi di sini nih. Tapi yang paling jauh adalah aku lah budak sastra dalam kelas tu. Rasanya aku kot. Rasanya lah kalau ada kelas aku tengok ini, kamu komen lah kalau kamu ada bidang-bidang lain. Aku rasa macam aku sih yang jauh betul bagian sastra. Then after that aku coba adopt, dan alhamdulillah SEM 1, SEM 2, SEM 3 pointer aku tetap kepala 3. See? Vibes, kau positifkan diri kau yakin kau akan berjaya lah. So maksudnya dekat situ adalah kunci di sini adalah daripada diri kau sendiri. Kau maukah, kau tidak maukah, itu adalah terpulang dari diri kau sendiri. Kau mau paksa diri kau untuk bersedih kah? Kau mau paksa diri kau untuk gembira kah? Adalah diri kau sendiri. So which is dekat sini aku belajar adalah diri kau sendiri. Bayangkanlah kalau aku coba keep negative thinking about that course yang aku ambil. Aku yang tak boleh. Aku coba terapkan benda tu. Kau rasa aku sampai sekarang habiskah diploma? Tidak. So dekat sini adalah kau kena positifkan diri kau. Aku keep thinking, I can do it. Aku coba masuk dalam kepala otak aku ni, I can do it. Aku belajar ekonomi aku memang zero. Zero asas tiada. Aku belajar ekonomi, aku belajar fisik, ada admit sikit lah. Lepas tu aku belajar lukisan kejuruteraan, melukis-lukis, menganu semua. So macam aku macam budak tadika yang kosong di tempat orang untuk baru belajar mengeja ABC. Macam gitulah.
aku macam orang baru begitu. uh, Sedih juga lah. Dan tapi pada sem 1, 2, 3 aku kepala pointer 3 kan. Kepala pointer 3. Aku naklah dekan sebab makin bodoh. Naklah je sampai dekan sebab bodoh. Nak sampai dekan. Aku ni pemalasnya, aku mau belajar ini. Hanya Tuhan sih yang tahu. Aku belajar lagi last macam contohnya 1 minggu mau exam baru aku belajar. Kalau yang lama lagi mau lambat lagi aku mau belajar. Tapi pada sem 4 tu pada sem 4 aku pointer aku adalah kepala 2 saja sebab I have a lot problem. Masa sem 4 tu everything is ruins. Lagipun aku sem 1 saja aku tinggal di asrama. Sem 2, 3, 4 tu aku tinggal luar dengan kakak aku lah. So masa sem 4 tu aku pindah rumah sewa dan berada dekat Kobusak. So pergi Kobusak itu memerlukan 2 bus. So which is I have a lot lah. Satu faktor dia aku kepala 2 time tu I have a lot of problems, which is family problems, personal problems, personal problem. Then the problem is lagi aku dulu jauh di Kobusak. So which is 2 jam, berapa minit lah, dalam berapa 20 minit kah kalau begitu sampailah. So which is dari Kobusak pergi ke Bandar Keke, dan Bandar Keke pergi Poli. Balik pun begitu. So macam I have a lot of lagi pun time tu masa sem 4 tu sudahlah sem 4 tu 7 final paper. Then I have a lot of problem lagi. Time tu pun abang aku accident. So macam mau mati sih aku time tu, faham kah? Tahu lah macam mana lagi. Time kali macam yang sem 4 tu bagi aku adalah mengajar betul aku macam mana apa tu erti kuat. Sem 4 a lot of thing. Aku rasa sangat terbeban. Memang sebelum ni pun memang aku terbeban juga masa aku start dekat Poli, which is yalah aku bukan orang senang. So duit pocket tu memang selalu kering. And alhamdulillah juga ada selalu kawan-kawan yang tolong, which is macam mana dong Daya tu, dong Karlisha, dong Yot. Macam kalau aku macam tiada duit, dorang tolong. So macam about untuk makan tu memang aku alhamdulillah rezeki aku dikelilingi dengan kawan-kawan baik. So macam tiada lagi masalah untuk itulah. So macam aku bersyukur lah kan. So macam I have a lot of rezeki. Sebab kawan itu adalah rezeki, dan alhamdulillah aku rasa kawan ada rezeki melalui kawan. So I have a lot of problem masa sem 4. Itulah dalam final mau dekat final exam tu abang aku pula accident. Mendekat final exam tu juga family aku kena santau. Family aku kena sihir. So macam faham kah? So macam a lot of problem lah dekat situ. Macam mau give up pun ada. Sem 4 tu memang aku mau give up sudah. Aku cakap dengan diri aku mau stop belajar. Aku macam mau kerja. I need to aku perlu bantu family aku sebab faham kah time tu. Macam yang lot of problem lah. So aku dapat keputusan 2 poin lebih. Aku nangis dalam beberapa minggu. Bila keluar keputusan exam untuk sem 4, aku tengok kepala 2.82 lah, ndak lah lari 2.82, 2.9 kayak gitulah. Tapi kepala 2 lah. Bagi aku tak biasa kepala 2. Aku tengok kepala 2, pointer kepala 2 macam aku punya positif dari sini. So mau give up pun ada. Macam mau give up pun ada juga lah time tu kan. So macam bila keluar keputusan 2.8 lebih gitu, aku tengok macam tak tahulah time tu feeling tu. Sem 4 adalah bagi aku adalah teruk. Sem 4 sangat-sangat teruk. Sudahlah time tu memang prepare sudah untuk project sem 5, which is FYP QS, pecah kepala otakmu kalau aku cakap, kalau kasih tau kau handle the project, the real project, ambil, oh my god, lot of works.
susah mau cakap. Yang penting aku boleh simpulkan, SEM 4 adalah SEM terteruk bagi aku. Not the happy SEMs like sebelum-sebelum ni. Paling teruk dan sangat-sangat teruk SEM 4. I will remember you forever. Then, okay, kita move on daripada bersedih semua tu. Kita move on pergi SEM 5. So SEM 5 aku sudah start busy lah. FYP memang aku tak cukup tidur, memang stres, tahap stres, macam mau pecah otak handle project. Bayangkan kami dapat project, bukan dapat, memang kita akan cari sendiri, dan kami dapat project dekat Tawau. Project Semidi, rumah banglo 2 tingkat berkembar. Dan mau pecah otak juga time tu, then a lot of money akan keluar, bayar itu ini, bayar itu ini, bayar ini, bayar itu, bayar itu, bayar itu. So SEM 5 tu aku coba bangkit, cerita sama kau. Selepas dalam beberapa minggu aku nangis SEM 4 tu, tengok keputusan aku 2 poin lebih, 2 poin ujung-ujung mau dekat 3. Aku coba sama diri aku, kau mau berjaya, kau mau bantu family kau mau gaji banyak, so I need not to give up. Aku kena bangkit untuk diri aku, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri aku, untuk kesenangan aku, untuk family aku, untuk balas semua jasa-jasa family aku yang sudah habis beratus ribu. Aku sudah dekat sini, I need to get, aku patut bangun dan untuk berjaya. So masa SEM 5 aku coba fokus untuk subjek aku coba bangkit, aku coba belajar. SEM 5 baru sedar, jangan kamu ikut sama macam aku nih. SEM 5 baru sedar, kamu yang budak-budak yang baru mau study nih, tak payah ikut abangnya dek, kamu kena belajar masa SEM 1. Bukan macam abang SEM 5 baru belajar. So SEM 5 aku coba belajar, aku coba fokus dekat kelas, aku coba fokus juga untuk FYP aku yang betapa stresnya tuh. Then alhamdulillah FYP is going well. Kami dapat A for FYP. So which is aku punya usaha tidur malam, mata bengkak, kurus seperti tengkorak, sudah time study tu naklah sia-sia juga. So berbuahkan hasil, alhamdulillah kan. So after that FYP, then final exam time 7 aku ambil muet. SEM 5 memang aku bulun juga semua, sebab bagi aku kena bangkitkan diri aku. So aku ambil muet. So macam boleh dibandingkan antara SEM 4 SEM 5 ni adalah SEM yang paling menstreskan aku, yang membunuh sama aku, yang kalau boleh yang macam yang mau mati itulah masa study dulu, masih dekat poli tengkorak saya tak mau gini sama muka aku, itulah stres sangat betul. Dan tapi di antara SEM 4 dan SEM 5 ni, SEM 4 lah paling stres bagi aku. SEM 5 ni even pun stres, I still happy, which is mungkin aku punya otak ataupun fizikal aku adalah penat, tapi aku punya bagi aku macam inilah, fizikal aku tuh penat, tapi otak aku tuh even pun penat tapi ada gembirasnya sikit gitu. Gitu. Then after that SEM 5 aku ambil muet, dan muet pun boleh lah keputusan muet aku. Pemalas betul aku mau datang tuition. Macam 2-3 kali kasih aku datang tuition. Macam sejak membayar tuition, bayaran untuk muet tu nak juga aku datang. Misalnya baru aku datang. Dan muet pun boleh lah, yang untuk boleh masuk you, alhamdulillah lah kan. Dan masa exam pun aku memang belajar 1 bulan kah sebelum exam atau 2 bulan sebelum exam, memang aku akan aku belajar, aku fokus belajar. Jadi aku buat nota, aku belajar malam, aku sampai tengah malam aku belajar, aku coba kaji semua, aku print semua final exam yang lalu punya, pasti punya final exam. So aku belajar lah, dan alhamdulillah masa keluar aku punya keputusan kepala 3. Aku nak harap juga sedekat ni, sebab aku tahu aku ni bodoh, kita bodoh. So asalkan kepala 3 ya, sebab penting kepala 3 ni kalau nak sambung study ya anak-anak semua. So alhamdulillah aku dapat kepala 3 untuk exam, untuk SEM 5, alhamdulillah. Dan after that aku gembira lah, family aku pun gembira kan semua. Dan lagi family aku ni jenisnya yang aku paling suka, dorang benda sedikit pun dorang akan hype. Maksudnya benda sedikit pun aku buat, dorang akan bangga.
So memang masa dari sem 1 sem 3 pun kalau aku dapat 23 even pun tak ada kan orang akan sambut juga lah, which is sambut tuh macam makan-makan, belikan kek macam gitulah. So aku sangat bersyukur lah ada family yang sangat supporting semua, supporting Inggris aku ni bodoh bang. supporting semua begitu. So macam kira okay lah semua kan, alhamdulillah ada family begitu yang sentiasa support kau, sentiasa even pun benda kecil benda kecil pun kau buat orang hype. So macam alhamdulillah aku ada family begini, bersyukurlah juga. Salah satu rezeki aku dapat kawan yang baik semua, aku dapat family yang sentiasa support aku. So alhamdulillah jugalah. Dan after sem 5 akan ada praktikal lah. So aku praktikal dekat Lat Datu lah, aku balik Lat Datu. Kenapa aku praktikal dekat Lat Datu adalah sebab dia. So kalau kamu mau sebab ke apakah, don't forget to subscribe and comment. Untuk for the next kita punya YouTube kan. Nak mau juga aku feeling sendiri saya bercakap kan. Kalau ada orang minta untuk untuk cerita aku punya intern live, baru juga aku cerita. Kalau tiada aku tahu aku cerita kalau ada orang mau dengar, betul kah? Gitu. Dan after that, aku mau kasih tahu CGPA aku untuk diploma. Momen dia kan. So CGPA aku untuk diploma, alhamdulillah aku mendapat kelas kedua tertinggi, which is boleh disimpulkan semua adalah 3.13. Lego 3.13 CGPA aku. Pedulilah kamu sana kalau mencapai 3.13 pun mau bangga kah? Bagi aku itu adalah aku punya pencapaian yang baiklah sudah, sebab course QS aku belajar macam budak tadika, which is aku tiada basic semua overall untuk fisik, untuk advance, untuk lukisan, untuk semua tuh, untuk maths. Halo. 3.13 bro. Kelas kedua tertinggi. Masuk you lepas saja. Lepas. Macam happy lah juga kan, alhamdulillah dapat 3.13. So apa yang aku punya effort masa sem 5 tu berbayar, nak lagi sia-sia, alhamdulillah. Dan kenapa tidak sambung belajar untuk sekarang? Kenapa tidak sambung belajar lagi? Sebab aku nak mau online kelas. So insyaAllah mungkin tahun depan kalau everything is okay, COVID pun sudah reda, aku akan sambung study lah. Sekarang ini kita bekerja dahulu lah, kumpul duit untuk sambung study kan. Then itu sejaklah story life aku dekat poli, story life aku dekat diploma, macam mana aku dapat diploma ni, macam mana everything is cabaran-cabaran yang aku alami. Adakah aku cerita cabaran-cabaran yang aku ada alami? Macam aku cerita lah tu kan, aku ni bukannya orang senang, aku ni anak driver lori saja, mama aku tak bekerja, study semua pun aku punya adik-beradiknya bukan orang senang. So which is itulah aku punya salah satu aku punya cabaran. Bapa aku sudah time tu bukan driver lori, sudah berhenti. Aku masuk poli, bapa aku sudah berhenti kerja sebab dia sudah pension. So macam yang tanggung aku semua pun kakak aku. So macam alhamdulillah semua apa yang dugaan, apa cabaran aku semua tu aku membuahkan hasil dengan bawa kejayaan, insyaallah, amin. Which is sebelum diploma lah aku akan dapat, dan graduate pun mungkin akan tahun depan. Itu pun kalau COVID sudah tiada, insyaallah akan ada graduate. Tapi harap ada, sebab aku belajar 3 tahun untuk topi itu, untuk naik pentas, ambil sijil untuk kasih bangga aku punya family. Dan now aku boleh cakap lagi, aku masih mencari ataupun mencapai lagi cita-cita aku. Aku belum lagi berjaya sepenuhnya. Apa yang aku boleh simpulkan, aku berjaya untuk bagian diploma sajalah. So untuk bagian pekerjaan aku belum lagi, sebab sekarang pun aku bekerja biasa sejak gaji pun ciput. So aku ingin melanjutkan lagi pelajaran degree, insyaallah kalau ada rezeki. So aku rancang untuk degree ni, aku ambil degree dalam teknologi dan pendidikan dalam bahan binaan, which is aku mau jadi pengajar. Macam aku cerita sama kamu lah, QS ni bukannya aku punya impian. Impian aku adalah menjadi pengajar. So aku ambil degree, mungkin sama ada dekat UTM ataupun UTHM, ikut aku punya rezeki lah, beradanya dekat mana.
So insyaallah juga aku akan coba kejar cita-cita aku, yaitu menjadi lecturer atau menjadi pengajar lah. Jadi cikgu kah, jadi lecturer ke apa-apa, asalkan aku jadi pengajar. Insyaallah, amin. And of course my side ataupun ekstra cita-cita aku adalah jadi fashion model. Layakkah jadi model? Layakkah Anda jadi model? Layakkah jadi model? Gitu. Insyaallah lah kalau ada rezeki. Kayak juga aku bukan jadi model aku jadi model brandku sendiri. Ya kan pula kau kan, jangan kau menghina sana. So nasihat aku untuk budak-budak, untuk adik-adik ataupun adik-adik yang melanjutkan pelajaran sekarang diploma. So sekarang kamu mungkin online class. So macam masuk YouTube ataupun masuk college tu kamu tak terasa lagi dia punya vibes, dia punya happy tu macam mana, dia punya sedih, happy, sedih bercampur semua tu macam mana. So nasihat aku, kuatkan semangat kamu, jangan putus asa. Juga kepada sesiapa yang kena paksa oleh family-nya ambil course yang dorang tak suka tu, kamu cubalah terima. Ataupun kalau sudah kamu cap dengan family kamu sudah bawa bincang tapi dorang tak mau juga, dorang tetap juga suruh kamu ambil course yang kamu tak minat, kamu cuba adopt lah, kamu cuba terimalah. Sebab kita ni, anak kita kena capai cita-cita family kita. So kalau kau sudah pujuk ke apa, dorang masih juga berkeras, kamu cuba ambil dulu, kamu try dulu, sebab kita belum tahu, kita belum try kan. So kamu try dulu course tu macam mana, kalau kamu boleh adopt kah, kamu tak boleh kah. Dan paling penting jangan negatif, kamu setiap positif, aku boleh, insyaallah kau juga akan boleh lah. So macam sekarang aku ni, family aku mau ambil aku dalam civil engineering, so aku sudah ambil untuk diploma. So nanti degree adalah untuk pilihan aku sendiri, which is aku akan capai cita-cita aku, yaitu menjadi pensyarah. Insyaallah aku akan jadi pensyarah dan aku jadi pensyarah tapi dalam bidang engineering. Nampak kan di situ win-win situation. Family mau jadi engineering kan? Oke, aku ambil. Tapi aku jangan sampai cita-cita aku jadi pensyarah. Bijak. Dekat situ kita ada critical thinking. Ya, anak-anak kita semua mesti pandai bijak memikir, menganalisis masalah, menyelesaikan masalah di situ. So adik-adik semua di situ, good luck untuk diploma life kamu. Happy, enjoy dekat you lah, dekat college lah kamu ni, enjoy semua. Jangan kamu sedih-sedih, jangan kamu belajar terus. Jangan. Kita kena study smart daripada study hard. So adik-adik semua, good luck untuk kamu semua, capai cita-cita kamu insyaallah. Yang penting masa kamu dekat diploma tu jangan culture shock. Jangan kejutan budaya. Coba jaga diri kamu, jangan buat benda jahat bah. Cukuplah aku saya buat benda jahat. Jangan aku buat benda jahat, oke? Yang penting enjoy, jangan stres semua, oke? Good luck. Oke guys, itu saja cerita saya hari ini. Macam mana perjalanan diploma saya, macam mana semua itulah. So thank you for watching. Don't forget to subscribe and like, also comment. So kalau kamu mau part 2 di mana aku intern, macam mana aku intern, kenapa aku pilih Latda untuk intern, Latda tu ada apa, kenapa aku perlu intern dekat sana. So jangan lupa subscribe and comment. So aku akan bagi kamu part 2 untuk intern aku. Oke, bye. Hello guys, so jangan lupa subscribe and follow my IG, Desmond Itzkuya. So jangan lupa like and share. Thank you, bye. See you in next video.